Kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif. Dan untuk kali ini kita akan lanjutkan bagaimana lengkapnya cerita tentang kehidupan seorang anak manusia yang begitu luar biasa, yang begitu mencintai ibunya, sehingga ia diberikan jaminan surga dan segala doanya begitu dimakbulkan oleh Allah. Uwais Al-Qarni. Pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di negeri Yaman. Ia adalah seorang fakir, hidupnya begitu miskin. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Ayahnya sudah lama meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua, lagi lumpuh. Bahkan mata ibunya telah buta. Kecuali ibunya, Uwais sama sekali tidak mempunyai sanak atau keluarga siapapun. Dalam kehidupan sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan mengembalakan domba-domba orang pada waktu siang. Upah yang diterimanya cukup hanya untuk nafkahnya makan bersama sang ibu. Bila ada yang berlebih, terkadang ia gunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Demikianlah pekerjaan Uwais Al-Qarni setiap harinya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Rasulullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan beliau. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapatkan cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu, dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi besar Muhammad semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu dengan Nabi Muhammad dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu sekali mendengar suara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan karena iman yang dalam. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi pula lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan demikian? Hatinya selalu gelisah,
Siang dan malam difikirkannya, pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Rasulullah. Tapi di satu sisi mustahil bagi dirinya untuk meninggalkan sang ibu. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi Muhammad yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahan lagi. Pada suatu hari, ia datang mendekati sang ibu, mengeluarkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni, walaupun telah uzur, merasa haru dengan permintaan dan mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni. Kemudian ia berkata, "Pergilah nak, pergilah wahai Uwais anakku. Temuilah bagindamu, temui beliau di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya. Maka segera ia berkemas untuk berangkat. Namun ia tidak lupa menyiapkan semua keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan, sembari menciumi ibunya, maka berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad. Setelah menemukan rumah beliau, diketuknya pintu itu sambil mengucapkan salam. Maka keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan beliau yang ingin dijumpainya. Namun hatinya sedih. Ternyata Nabi yang dirindukannya tidak berada di rumah. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi beliau tidak dapat dijumpai. Dalam hatinya, Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan pertempuran. Tapi kapankah beliau pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan sang ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. "Engkau harus lekas pulang, nak." Akhirnya, karena ketaatannya kepada sang ibu, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Rasulullah. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu, Uwais Al-Qarni segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai.
dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anhu dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memandang Ali dan Umar seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Doanya akan selalu diijabah oleh Allah. Doanya selalu akan dimakbul oleh Allah. Waktu terus berganti. Nabi Muhammad SAW kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, kafilah Umar dan Ali selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tidak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya mengembalakan domba dan unta setiap hari. Pertanyaan aneh itu selalu ada di pikiran para khalifah dan para mereka yang melalui ketika Khalifah Umar dan sahabat Nabi bertanya tentang dia. Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar radhiyallahu dan Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada saat ini bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberikan salam kepadanya. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali sambil mendekati kedua sahabat Nabi ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman.
Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar dengan segera membalikan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, seperti yang pernah dikatakan oleh Rasulullah. Dan memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi bahwa dia itu adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Khalifah menanyakan namanya, kemudian dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turun bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harusnya meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sebelum wafatnya." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui lagi oleh siapapun." Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju pekuburan, luar biasa, banyak sekali orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak yang terjadi, hal-hal yang begitu mengherankan. Sedemikian banyak orang yang tidak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakaman. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak dia dimandikan sampai ketika jenazahnya dikuburkan, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya, "Siapa sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanya salah seorang fakir, tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan onta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah demikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi
hanya untuk mengurus jenazah dan pemakaman. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang mengetahui siapa sebenarnya beliau, disebabkan permintaan Uwais sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu an agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni. Demikianlah kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Sampai jumpa.